Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Akbar. Saya Anisha, saya dari jurusan Teknik Elektro. Perkenalkan, nama aku Lutfia Anggraini. Halo semuanya, selamat datang di video mata kuliah Praktikum Fisika Mekanika. Kami di sini akan membahas cara mengukur menggunakan jangka sorong. Sebelum mengukur menggunakan jangka sorong, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Jangka sorong memiliki 3 bagian utama, yaitu 1. Rahang tetap dan rahang geser untuk mengukur panjang atau diameter luar. 2. Rahang bagian dalam untuk mengukur diameter dalam. 3. Batang pengukur untuk mengukur kedalaman. Untuk percobaan pertama, saya akan mengukur ketebalan dari baterai menggunakan jangka sorong. Hal yang perlu kalian ketahui teman-teman, bahwasanya dalam jangka sorong terdapat skala utama dan skala nonius. Skala utama itu berada pada tengah jangka sorong, angka yang di tengah. Kalau skala nonius itu berada di angka yang di bawah, angka yang kecil ini. Oke. Oke, pertama-tama perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara menghitung skala utama teman-teman. Jadi untuk skala utama sendiri kita bisa lihat nilai angka 0 ini itu nilainya 1. Misal 0 ke 1 nilainya 1 cm, 0 ke 2 2 cm, dan seterusnya. Satuannya dalam satuan cm ya teman-teman untuk skala utama. Oke, bisa diperhatikan teman-teman garis yang kecil ini itu kita bisa menghitungnya apabila nilainya di sini baris pertama, strip pertama itu dibaca 0,1, terus yang kedua 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan seterusnya. Misalkan di 2 berarti 2,1, 2,2, 2,3 dan seterusnya. Itu. Jadi ini untuk membaca angka atau nilai pada skala utama. Tidak lupa untuk menghitung jangka sorong, perhatikan juga skala noniusnya teman-teman. Ini skala noniusnya, angka yang di bawah, angka kecil ini. Untuk cara membacanya sendiri kita perhatikan dulu, misal ketebalan dari benda yang kita ukur dan kita lihat posisi dari angka 0 yang di nonius ini. Misal angka 0-nya itu berada di antara garis atau strip di skala utama, itu kita baca garis yang sebelumnya teman-teman. Bisa dilihat ini misalkan di sini berarti kita bacanya di garis yang pertama. Jika misalkan 0-nya sejajar dengan skala utama, berarti yang dibaca sesuai dengan skala utama dan skala noniusnya teman-teman. Kita mulai dalam pengukuran baterai pada pengukuran jangka sorong ini. Yang pertama kita rekatkan dulu. Ini rekatkan. Kalau sudah terkat, ini memang sedikit susah ya teman-teman, karena memang dari struktur dari benda yang kita ukur memang harus menyesuaikan. Kemudian sudah apabila dianggap sudah tertempel atau merekat di jangka sorong ini, kita kunci. Jangan lupa kita kunci. Ini kita kunci. Oke, ini dalam keadaan seperti ini. Baru kita lihat nilai pada skala utamanya. Oke. Nilai yang didapatkan pada baterai ini itu ini 0, 1, dan lihat, kita perhatikan di angka 0 pada skala nonius yang didapatkan adalah 1,6 teman-teman. Kenapa 1,6? Karena garis pada 0 ini berada di antara 2 garis di skala utama.
yang kita ambil itu garis yang pertama. Jadi nilainya itu 1,6 teman-teman. Oke, 1,6 pada skala utama. Satuannya senti. Kemudian kita perhatikan juga itu di skala noniusnya. Di skala nonius ini kita lihat strip atau garis yang sejajar pada garis skala utama. Kita lihat nilai yang sejajar itu di 0,85 teman-teman. Ini di nilai 0,85. Untuk hasil pengukuran pada baterai ini kita tambah nilai skala utama ditambah dengan nilai noniusnya. Yang skala utama tadi 1,6 ditambah dengan 0,85. Jadi hasilnya 1,6885. Oke. Mendapatkan nilai yang akurat perlu dilakukan percobaan selanjutnya atau percobaan kedua kalinya. Minimal 2 kali percobaan, bisa lebih tergantung teman-teman. Oke, jadi saya mau mengukur lagi biar mendapatkan hasil yang maksimal. Kita rekatkan lagi teman-teman, kemudian kita kunci. Oke, bisa dilihat untuk skala utamanya itu pada posisi yang sama 1,6, namun bisa dilihat di skala noniusnya itu garis yang sejajar itu, yang paling sejajar itu ternyata nilai yang paling sejajar itu di angka 7 teman-teman. Lihat di angka 7 yang paling sejajar untuk percobaan kedua. Jadi nilainya itu 0,7, berarti 1,6 ditambah 0,7 itu 1,67. Jadi nilai untuk percobaan kedua yaitu 1,67. Oke. Untuk percobaan pengukuran pada baterai ini yang dilakukan 2 kali percobaan ternyata mendapatkan nilai yang berbeda. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi perlu melakukan percobaan kedua kali, ketiga kali sampai teman-teman merasa nilainya cukup. Jadi untuk kesimpulan pada percobaan pada baterai kali ini itu hasilnya berbeda. Bukan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi tidak akuratnya dari percobaan pengukuran pada jangka sorong ini, mulai dari kerekatan kita pada merekati baterai atau baterai yang kita ukur, kemudian juga mungkin dari faktor jangka sorongnya sendiri itu kurang akurat, dan masih banyak faktor yang lain bisa menghalangi atau mendapatkan hasil yang tidak sesuai yang kita inginkan gitu. Saya sudah menjelaskan tentang pengukuran baterai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran pada penghapus menurut jangka sorong. Untuk percobaan perhitungan pada penghapus kali ini menggunakan jangka sorong, seperti penjelasan teman saya tadi sebelumnya, kita perlu perhatikan nilai skala utama di atas ini dan skala nonius yang di bawah sini. Oke, kita akan mencoba mengukur penghapus ini dengan meletakkannya di sini, mengukur ketebalan penghapus. Pertama-tama kita rekatkan. Oke, setelah dirasa cukup, kita bisa menguncinya dengan memutar skru di atas ini. Oke, bisa dilihat pada skala utama nilai sebelum ini kan 0 pada skala noniusnya di antara 4,4 dan 4,5 cm. Jadi seperti penjelasan teman saya tadi sebelumnya kan, kalau ada jika nolnya terletak di antara 2 garis skala utama, maka kita menggunakan skala utama sebelum angka 0, yaitu 4,4 cm. Selanjutnya, setelah menentukan skala utamanya, kita bisa melihat skala noniusnya dengan melihat garis yang sejajar antara skala nonius dan skala utama.
Ini bisa dilihat garis yang sejajar adalah angka 5 sehingga bisa dibaca 0,5 mm. Jadi bisa disimpulkan, kita bisa menyimpulkan hasil dari pengukuran penghapus ini adalah skala utama ditambah skala Nonius, yaitu 4,4 cm ditambah 0,5 mm, yaitu menjadi 4,45 cm. Dan hasil yang lebih akurat pada pengukuran penghapus pada jangka sorong, kita perlu melakukan pengukuran kedua kali seperti pada percobaan pertama tadi. Oke, di sini kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Kita bisa lihat pada skala utamanya angka 0-nya sejajar pada angka 4,5 cm pada skala utamanya. Selanjutnya kita mencari nilai Nonius yang sejajar pada skala utama, yaitu pada nilai 9 bisa dilihat, sehingga bisa dibaca 0,9 mm, sehingga dapat disimpulkan nilai pada perhitungan kedua yaitu skala utama ditambah skala Nonius sehingga menghasilkan 4,59 cm. Setelah kita melakukan pengukuran dua kali pada jangka sorong tadi, penghapus tadi, bisa disimpulkan bahwa pengukuran pertama dan kedua itu mendapatkan hasil yang berbeda. Itu dikarenakan mungkin dari cara kita meletakkan bundanya, kelekatan bundanya, mungkin kita juga kurang merencanakan baunya, dan mungkin juga karena dari jangka sorong itu sendiri dan kemungkinan lain yang di luar faktor itu. Baiklah, untuk sekarang saya akan mengukur spidol menggunakan jangka sorong. Teman-teman, kita akan mengukur spidol ini menggunakan jangka sorong. Pertama-tama kita buka jangka sorongnya dan masukkan spidolnya, lalu rekatkan spidolnya menggunakan jangka sorong ini. Rekatkan sekuat tenaga, dirasa telah terekat, kunci jangka sorongnya agar tidak bergeser, agar mendapatkan penghitungan yang akurat. Kita lihat angka 0 di skala Nonius ini sejajar dengan skala utama pada angka 1,5. Ya, lihat teman-teman. Kemudian pada skala Noniusnya kita cari yang sejajar juga. Setelah dirasa yakin, kita lihat bahwa yang sejajar skala Nonius dan skala utama ialah skala 95. Dapat kita simpulkan bahwasanya hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ini ialah 1,595 cm. Dirasa percobaan pertama kurang akurat. Agar mendapatkan nilai yang lebih akurat, kita lakukan percobaan kedua. Kita masukkan spidolnya ke jangka sorong sampai dia terekat. Dirasa sudah terekat, kita kunci jangka sorongnya agar tidak bergeser. Setelah terkunci, dapat kita baca skala yang sejajar Nonius dan skala utamanya ialah 1,5 cm untuk skala utamanya. Dan kita lihat lagi untuk skala Noniusnya yang sejajar. Kita lihat masih seperti yang percobaan pertama, ialah pada skala 95. Bisa kita lihat
hasil pengukuran kedua ini memiliki hasil yang sama dari pengukuran pertama tadi, yaitu di ukuran 1,595 cm. Kesimpulan yang kita lihat dan hasil dari pengukuran spindel menggunakan jam kosong tadi mendapatkan hasil yang sama. Hasil yang sama ini bisa dikarenakan karena bahan yang diukur ini berasal dari material yang sangat padat. Jadi waktu penekanan jangka sorong ini kecil kemungkinan untuk pengukurannya akan berbeda dari pengukuran ke-1 dan ke-2.